Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI. Bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini. Tadi telah disitir oleh kawan Aini. Apa sebabnya menurut pendapat saya PKI menjadi besar? PKI Godro. Godro itu, lihat tangan saya loh. Menjalar, 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 menjalar. PKI menjadi kuat. PKI menjadi sekarang beranggotakan 3 juta. Pemudanya 3 juta. Simpatisannya 20 juta. Apa sebabnya PKI demikian? Ialah oleh karena PKI adalah konsekuen progresif revolusioner. Setelah pembantaian yang terjadi pada pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan oleh PKI kembali terjadi pada tahun 1965. Pemberontakan tahun 1965 adalah pemberontakan yang lebih terorganisir daripada pemberontakan yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Banyak para militer, tokoh masyarakat dan ulama yang pernah menjadi korban kebiadabannya. Sebagai tindakan balasan, saat pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap komunis juga telah memakan banyak korban jiwa. Sesudah Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, para petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Amarah rakyat mulai berkecamuk ketika kemudian diketahui 6 orang jenderal telah diculik dan kemudian dibunuh di lubang buaya. Oleh para pelaku kudeta, gerakan ini diberi nama Gerakan September 30 atau disingkat dengan Gestapu atau G30S. Kemarahan massa mulai mengumandangkan tuntutan agar PKI, penggerak dan dalang Gestapu dibubarkan. Dendam sebagian masyarakat terhadap PKI seperti menemukan momentumnya dengan cara menuntut pembubaran PKI. Dendam terhadap partai pimpinan DN/AIDID itu sudah lama tersimpan, bahkan ada yang telah menyimpannya dalam hati sejak pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kantor-kantor PKI dan organisasi underbawnya seperti SOPSI untuk kaum buruh, BTI untuk tani, dan CGMI untuk para mahasiswa mulai diserbu bahkan dibakar oleh massa. Unjuk rasa massa ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga terjadi hampir di seluruh daerah di negeri ini. Demonstrasi mahasiswa untuk membubarkan PKI juga mendapat dukungan dari pihak tentara. Hal ini diakui oleh Kemal Idris, saat itu pasukan Kostrad yang dia pimpin, bergabung dengan mahasiswa. Mahasiswa lalu mengepung istana kepresidenan dan menyuarakan tritura atau tri tuntutan rakyat. Salah satunya adalah dengan menuntut pembubaran PKI. Pada saat itu, para tentara beranggapan bahwa PKI lah yang menjadi dalang di balik G30S. Walaupun tuntutan pembubaran PKI telah dikumandangkan dan korban di pihak PKI juga mulai berjatuhan. Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu dan juga sebagai pemimpin besar revolusi belum juga bersedia bertindak untuk membubarkan PKI. Karena Bung Karno belum menyahuti tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI, maka tuntutan massa aksi unjuk rasa tidak hanya lagi tentang pembubaran PKI, tetapi sudah mengarah kepada tuntutan agar Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Secara politis sesudah Oktober tahun 1965, posisi Soekarno sebenarnya masih cukup kuat. Wibawanya sebagai presiden dan sebagai pemimpin besar revolusi masih diakui oleh rakyat. Pada masa itu, kekuatan militer juga belum sepenuhnya berada di bawah kontrol Soeharto. Masih banyak satuan-satuan militer yang masih menjadi loyalis Soekarno. Tetapi lama-kelamaan, wibawa Bung Karno mulai memudar. Hal ini disebabkan karena Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Selama periode tahun 1965 sampai dengan tahun 1967, para jenderalnya yang dulu sangat patuh pada Soekarno, kini tak mau lagi mendengar ucapan atau perintahnya. Bahkan Soekarno pernah menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama G30S. Padahal dengan kewenangan dan wibawa yang dimilikinya, sesungguhnya Soekarno dapat membubarkan PKI. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Jika saja Soekarno mau membubarkan PKI pada akhir tahun 1965, kemungkinan besar pemimpin besar revolusi itu tidak akan menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Puncak jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno terjadi setelah keluarnya surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan. Tidak hanya itu, Soeharto juga membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri Soekarno yang dituduh terlibat G30S PKI. Soekarno bukannya tak melawan, Soekarno sempat berpidato. Namun pidato Soekarno yang dulunya selalu dielu-elukan, seolah tidak ada artinya karena situasi politik sudah berubah. Walaupun demikian, hingga detik-detik terakhir masa pemerintahannya, Soekarno tetap bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Alasan mengapa Presiden Soekarno tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia akhirnya terungkap. Alasan utamanya adalah konsep politik Nasakom yang Soekarno gaungkan pada dunia. Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena sejak awal Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan yang demikian ternyata sudah lama dianut oleh Soekarno. Di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid Pertama, ditemukan artikel yang ditulis Soekarno pada tahun 1926. Pada artikel yang bertajuk Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, Soekarno mengatakan, "Keinsyafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat, yaitu nasionalistis, islamistis, dan marxistislah adanya." Pandangan Soekarno yang dikemukakannya pada tahun 1926 ini kemudian diwujudkannya sesudah Indonesia merdeka dalam bentuk Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno melihat ketiga aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus memutar roda revolusi Indonesia. Jika Soekarno membubarkan PKI di tahun 1965, hal itu sama saja dengan menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya Soekarno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat pada masa itu, Soekarno mengatakan, revolusi belum selesai, dan untuk menggerakkan revolusi itu, kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. Alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena ideologi Nasakom juga dijelaskan oleh Soeharto. Menurut Soeharto, Soekarno akan menggunakan kekuatan PKI untuk mempersatukan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno tidak akan menghapus PKI setelah G30S PKI, walaupun ada desakan dari rakyat. Apalagi Soekarno telah mengeluarkan konsep ideologi baru, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang telah digaung-gaungkan Soekarno, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Konsep Nasakom disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dan juga di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konsep Nasakom tersebut tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga sudah dijual ke luar negeri melalui pidato beliau di Persatuan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika disampaikan bahwa rakyat yang menghendaki pembubaran PKI, Soekarno mengatakan, "Har, kamu harus tahu bahwa saya ini bukan hanya pemimpin Indonesia, saya ini pemimpin dunia." Soekarno pun melanjutkan, "Saya sudah terlanjur menjual konsep Nasakom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubarkan PKI, berarti saya kan harus cabut konsep saya itu. Jadi mau diletakkan di mana muka saya ini?" Ucap Presiden Soekarno yang diceritakan oleh Soeharto.
Alasan lain mengapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI adalah karena kedekatannya dengan negara-negara komunis, terutama RRC dan Uni Soviet. Pada masa menjelang tahun 1965, Soekarno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya neokolonialisme atau dikenal dengan Nekolim. Negara-negara Nekolim yang dimaksudnya ini adalah juga negara-negara yang sangat dekat hubungannya, bahkan dilindungi oleh negara-negara imperialis kapitalis. Untuk menghadapi negara-negara Nekolim ini, maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Pada masa sebelum Oktober tahun 1965, Soekarno meningkatkan kerjasama dengan RRC dan negara Korea Utara. Dengan hubungan erat yang demikian, maka tidaklah mungkin Soekarno membubarkan PKI, yang pada masa itu merupakan partai komunis terkuat di luar negara-negara komunis. Itulah alasan mengapa Soekarno tidak membubarkan PKI, walau telah melakukan pemberontakan. Dengan ideologi Nasakom, Soekarno berusaha membuat sebuah negara yang kuat dengan bersatunya ketiga ideologi tersebut. Walau mungkin masih ada alasan lain sehingga Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Tetapi sejarah mencatat, karena PKI tidak dibubarkanlah, maka berbagai unjuk rasa semakin marak. Profesor Salim Said menceritakan, pernah ada upaya dari Soekarno membubarkan PKI, tetapi akan membuat partai baru yang juga berhaluan komunis. Cerita ini beredar tidak lama setelah peristiwa Gerakan September 30 atau Gestapo. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno telah menyerahkan pimpinan negara kepada Soeharto. Sejak saat itu pula lah, Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negara dan menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Setelah pembubaran tersebut, perlahan-lahan Nasakom tidak pernah terdengar lagi di Indonesia. Itulah sekelumit pembahasan tentang alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.